Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya berada di wilayah Desa Gerapakan ya, yang ikut Kecamatan Keradenan, wilayah Ngerobokan, Jawa Tengah. Dan di belakang saya ini teman-teman, ini adalah sebuah hamparan lumpur ya, terlihat seperti ini, melebar seperti kawah karena ini berada agak di ketinggian. Jadi ibaratkan ini berada di seperti di puncak gunung gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ya teman-teman terlihat ya, di sana tuh jenengan mungkin tahu banyak ledakan-ledakan yang semburan-semburan dari dalam tanah yang diduga itu adalah bumi yang bocor, yang diduga ini adalah kebocoran bumi yang bisa tembus ke Laut Selatan. Ada mitos yang mengatakan seperti itu. Jadi hamparan lumpur ini bekas ledakan ya, ledakan yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan dampak luapan lumpur yang dengan luas yang ini saya sendiri kurang paham total keseluruhannya teman-teman. Seperti ini. Jadi tempat ini juga dijadikan barometer atau ukur ya ketika akan terjadi bencana seperti gempa bumi di Pulau Jawa. Tempat ini lebih memberikan sinyal dulu. Maka ketika di sini terjadi luapan atau semburan lumpur yang sangat besar, maka bisa dipastikan Pulau Jawa akan ada bencana, yaitu gempa ya. Dan itu sudah teruji dan beberapa kali sudah terbukti atau dibuktikan. Dan di sana banyak sekali titik-titik kecil gundukan-gundukan seperti ini ya, seperti gunung-gunung seperti ini. Ini juga terbentuk karena hasil letupan atau semburan dari dalam tanah gitu ya, yang membentuk gunung-gunung kecil. Dan untuk titik dari sumber-sumber kebocoran bumi ini atau bleduk ya, orang sini lebih menamakan bleduk, ini tidak terhitungkan karena banyak sekali ya lubang-lubang kecil di hamparan yang tersebar di depan saya ini. Jadi tidak terhitungkan banyaknya. Nah, untuk lokasi ini lebih fenomenal, dinamakan baby volcano ya, atau beduk cangkringan ya. Dan tidak jauh dari sini juga terdapat beberapa beduk, diantaranya beduk Kuwu, itu yang paling besar di arah Gerobokan sini. Terus beduk Kesongo, terus juga ada beduk Ramsan. Dan di beberapa waktu kemarin ketika terjadi gempa bumi di Tuban ya teman-teman, tempat ini sempat memberi respon juga. Jadi ketinggian dari semburan ini kurang lebih sekitar 15 meter ya. Jadi seperti nyambung gitu ya di dalam lempeng bumi, urat-urat ya, lorong-lorong dari ya apa ya namanya, saya sendiri kurang paham tentang ilmu itu. Jadi ada kesinambungannya gitu ya. Dan yang lebih mistis lagi, ada yang meyakini bahwa semburan ini itu bisa nembus ke Laut Selatan, bisa sampai ke Laut Selatan. Terbukti apa? Di sini teman-teman, airnya itu asin, dan tidak hanya asin, airnya juga bisa digunakan untuk bahan baku membuat garam. Nah, jadi di sini juga ada warga atau petani yang sedang memanfaatkan airnya. Di sana ya terlihat ya, itu air yang dijemur, itu nantinya akan menjadi garam. Nah seperti itu, jadi akan menjadi garam. Dan hasil dari pembuatan garam di sini teman-teman, itu tidak hanya bisa digunakan untuk bahan bumbu masak, namun bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, tergantung keyakinan ya. Tapi dikembalikan lagi semua itu atas izin atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lantaran garam yang dihasilkan dari tempat ini, itu beberapa penyakit yang rinciannya saya sendiri tidak hafal ya, bisa mengobati penyakit tersebut. Dan lumpurnya bisa dibuat masker, juga bisa untuk pengobatan kulit, penyakit kulit gitu. Nah di sini ada yang lucu. Nah ini juga ada letupan kecil ya teman-teman ya. Nah seperti ini, letupan kecil, dan banyak sekali letupan-letupan seperti itu. Namun yang lebih besar itu ada di tengah sana. Ada beberapa titik besar yang di sana.
Dan di antara yang besar itu bisa menyemburkan semburan lumpur yang bahkan bisa mencapai ketinggian sekitar 15-20 meter. Ini sangat luar biasa sekali. Dan itu hanya terjadi ketika ada reaksi alam ya, ketika akan terjadi bencana seperti gempa bumi gitu ya. Kalau jarak durasi letupannya itu hampir mirip dengan yang ada di Bledugwu ya teman-teman ya. Jadi setiap menit, setiap detik itu ada ledakan-ledakan gitu. Beda dengan yang di Bledug Cangkringan, Bledug apa itu Ramesan, itu agak kecil dan jarang-jarang ya. Namun di sana sudah membentuk sebuah gunung di tengah persawahan gitu ya. Kalau yang ini hamparan seperti Lapindo, namun ini bukan Lapindo ya teman-teman. Dan kalau Lapindo itu karena terjadi semburan lumpur karena ulah manusia, jadi suatu proses PT apa gitu yang ketika melakukan pengeboran gagal dan sampai menembus ke lempeng bumi mana, akhirnya menimbulkan semburan lumpur Lapindo yang menenggelamkan beberapa kecamatan yang ada di wilayah Sidoarjo. Namun yang di sini ini asli alam. Jadi diduga juga sudah ada mulai zaman dulu, sudah ratusan tahun ya, atau bahkan mungkin ribuan tahun, yang ada kaitannya legenda masyarakat dengan cerita atau kisah Aji Saka atau Joko Linglung, yang dimana Joko Linglung itu adalah perwujudan ular naga yang ingin menemui ayahnya yaitu Aji Saka, namun diberi persyaratan gitu ya, akan diakui anak ketika bisa mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang ketika itu wujudnya menyerupai buaya putih. Dan terjadilah pertarungan gitu mitosnya di dalam tanah ya teman-teman ya. Pertarungan di dalam tanah yang sehingga dampak dari pertarungan itu menimbulkan apa ya, lubang-lubang di dalam bumi yang ada di wilayah Ngerobokan ini. Yang diduga ini adalah ekornya, terus mana ya tepatnya ya ekornya, terus ada lagi kepalanya itu di wilayah situs daerah Medang sana, yang lebih dikenal dengan dulu tempat ini adalah bekas kerajaannya Medang Kamulan, Medang Kamulyan. Bagi teman-teman yang penasaran dengan lokasi ini ya, sudah muncul atau ada di Google, bisa di searching di Google, dinamakan Bledug Cangkringan ya, atau Baby Vulcano, yang tepatnya di desa Grabakan ya, Kecamatan Keradenan, yang ikut wilayah Ngerobokan, Jawa Tengah. Dan ledakan ini ya teman-teman sama ya, hampir sama dengan Bledugwu ketika di malam hari atau di sore hari menjelang maghrib. Ini lebih besar gitu ya. Kalau siang seperti ini kurang begitu tinggi, hanya sebatas itu. Namun ketika malam hari atau sore hari itu ledakannya lebih tinggi, lebih mengerikan gitu ya tentunya. Sebagai tempat destinasi wisata ya untuk liburan bagi para wisatawan ketika mengisi waktu liburnya, itu banyak juga didatangi dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jawa. Tempat ini sering didatangi turis ya, intinya sering didatangi turis. Nah, seperti itu teman-teman, dan tidak pernah berhenti, non-stop, terus menerus ya. Namun ini standar ya, kecuali ada respon alam, reaksi alam ketika alam akan mengalami suatu tragedi atau ada bencana gitu, maka luberan atau ledakan dari kawah ini sangat besar dan tentunya sangat mengerikan gitu ya. Di tahun berapa itu ini sempat meledak besar dan meluber, sangat keren sekali. Nah, di sini juga ada itu. Kalau dihitung kecil-kecil seperti ini tuh banyak teman-teman ya, sampai sana akan terlihat tuh di depan. Nah, sampai sana yang indukannya itu ada di tengah sana. Nah, kita tadi sudah berkeliling ya sampai kita start di sana, dan alhamdulillah ini yang kita injek ini adalah lumpur yang bisa diinjek ya, mengeras ya. Nggak tahu lagi kalau musim hujan sangat becek dan tentunya tidak bisa dipijak gitu ya teman-teman ya.
Ada versi juga yang mengatakan ya teman-teman bahwa Pulau Jawa dulu itu adalah lautan, termasuk di sini ya, di daerah Gerobokan ini. Saya pernah baca artikel bahwa di sini dulu merupakan sebuah lautan purba yang sudah mengering. Ya, kalau di nalar jika ada masuk akalnya juga, karena apa? Di sebuah lokasi yang sangat jauh dengan laut, kenapa ada air yang rasanya asin, sehingga air tersebut bisa digunakan atau difungsikan sebagai garam atau untuk garam. Nah, tapi juga ada versi lain yang mengatakan bahwa lubang-lubang yang ada di tengah sana itu ya teman-teman, itu bisa tembus ke laut selatan. Diperkuat lagi ketika sore hari, ketika laut mengalami pasang, ledakan ini, letupan atau yang lebih dikenal dengan beduk yang ada di cangkringan ini ya, itu seperti ada kaitannya dengan laut. Ketika air pasang, maka di sini juga ledakannya semakin besar. Nah, belum ada ilmuwan atau yang bisa memecahkan tentang keberadaan tempat yang sangat misterius ini, tempat yang memang benar-benar ini fenomena alam buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Ini tercipta sebelum adanya mungkin manusia ya, mungkin ya di zaman-zaman awal adanya bumi ya sudah ada tempat ini, tapi ya ini hanya perkiraan saja. Nah, seperti itu ya. Ya teman-teman, dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngerabakan, Kecamatan Keradenan ya, yang Gerobokan Jawa Tengah, kita sudah berhasil datang ke sini mengeksplor suatu tempat yang lebih dikenal dengan nama Baby Vulcano ya, atau Beduk Cangkringan. Ya, semoga tayang dalam video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang keunikan dan tanah Jawa yang masih banyak menyimpan misteri dan teka-teki yang belum terpecahkan, diantaranya di tempat ini. Tidak lupa saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.